Oke, sebelum kita masuk ke podcastnya nih, aku sama Gladys nih mau bahas dulu pengetahuan sedikit lah tentang apa sih itu pola hidup sehat dan juga kesehatan mental. Nah, pola hidup sehat sendiri itu adalah gaya hidup yang meliputi banyak aspek, berbagai aspek, bukan hanya pola makan saja, tapi kayak gimana orang itu olahraga, gimana gaya hidup seseorang itu gimana sebenarnya. Nah, kalau kesehatan mental itu apa ya, Dis ya? Nah, untuk kesehatan mental itu kondisi kesejahteraan mental yang berkaitan dengan emosi, kejiwaan, dan juga psikis seseorang. Nah, untuk kesehatan mental sendiri itu menyebabkan gangguan mental seperti depresi, lalu bipolar, dan juga kecemasan. Nah, menurut kami berdua ini, kesehatan mental dan pola hidup saya itu berkesinambungan. Bener banget, karena dari tadi tuh kita tuh kayak nge-search gitu loh di media sosial. Ternyata tuh banyak banget ya contoh dari masyarakat, kayak cerita-cerita dari masyarakat lah tentang dia awalnya pola hidup sehatnya tuh nggak baik, terus berujung ke mental health-nya dia. Halo? Pesawatnya Rafael nyangkut! Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya menggantikan Gladi sama Jocelyn yang sedang ngurusi pesawatnya Rafael sing temangsang. Oke, di sini kami sudah menghadirkan satu narasumber terpercaya yang sudah diakui di dunia internasional dan juga luar angkasa. Sudah diakui oleh Forbes dan juga NATO. Silakan masuk, saudara Stanley. Halo. Apa kabarnya? Hei, silakan diminum ya. Enggak. Duh, oke. Nih, kita dengar-dengar dari sumber-sumber kami yang terpercaya itu katanya saudara Stanley ini pernah mengalami yang namanya obesitas. Benar. Kalau boleh tahu diceritakan detailnya dong. Obesitas tuh dari SD, dari kelas 5 itu obesitas, terus mulai naik lagi itu SMP kelas 1 kelas 2 pandemi kan. Naik lagi. Jadinya ya itu obesitasku tambah terus gitu. Oke. Berarti kalau boleh tahu yang menyebabkan Stanley berat badannya bisa naik drastis dalam waktu berapa tahun? Tiga, 4 itu apa ya? Pertama, makanku tidak terkontrol. Oke. Sehari itu bisa makan sampai 5 kali. Terus yang kedua, minuman gula itu rumah wajib pagi, siang, malam, sore itu es teh jimbeng. Wah, Sekali minum serot habis itu segini. Serot gitu. Terus tidak pernah olahraga, jarang keluar karena aku COVID juga ya? COVID juga. Tapi kelas 5 kelas 6 itu aku sih seringnya keluar. Kan dulu aku juga pernah titip ke pulang sekolah ke desa. Desa tuh pernah bolang gitu ke sawah cari ikan, tapi tetap tidak ngaruh. Cuma yang buat ngaruh berat badan lebih naik itu cuma yang dari masuk ke pandemi itu stop dari olahraga itu drastis naik. berarti itu kan sama dengan apa? Nutrisi masuk tapi tidak dikeluarkan dengan olahraga gitu ya? Betul. Terus tadi yang dirasakan Stanley selama obes itu apa? Yang pertama badan ya, itu badan capek bener-bener capek, ngelakuin sedikit capek, misalnya naik tangga gitu, misalnya 20 langkah itu udah ngos-ngosan, terus lari, disuruh lari itu juga nggak bisa. Terus apalagi yang paling buatku agak itu buat syuting video olahraga tugas gitu, udah paling males aku itu. Oke. Terus itu tadi kan dampak yang dirasakan Stanley secara fisik ya, secara tubuh. Nah, kalau secara mental itu ada yang dirasakan sama Stanley gitu nggak? Yang merasa bahwa Stanley itu minder, iri gitu ada nggak? Kalau iri nek berat badan enggak, cuma irinya lebih kepada peralatan yang kupakai. Misalnya kayak sana bisa pakai baju bagus gitu karena kan kecil, ukurannya kecil. Sedangkan besar kadang-kadang udah dapet gitu. Jadi kayak lebih kepada mental, lebih ke arah situ sih. Jadi kayak Stanley kena mental misal kayak dapat bully gitu berarti nggak ada ya? Kalau bully nggak ada, takut semua sama aku. Terus apa lagi ya? Oh itu kan Stanley dari 110. Kalau boleh tahu sekarang beratnya berapa? Sekarang 75. Wah, berarti berapa tuh turunnya? 35. 35. Wah, caranya nurunin secepat itu gimana, Stan? Sebenarnya step by step. Itu mulai kelas 9. Kelas 9 itu aku mulai diet gula.
Oke. Diet gula itu full diet gula sama olahraga itu intens selama 5 bulan. Itu turun sampai di angka 85. Dari 85 itu kelas 9 akhir selesai kan. Akhirnya kelas 1 kemarin itu dari 85 aku turun jadi 75. Itu dalam waktu setahun karena aku sudah ngurangin diet karena dietku dulu itu terlalu ekstrim, yang turun langsung drastis sampai ke 85 itu agak drastis, jadinya kurang. Aku saranin kalau yang ingin mengikuti Pakai apa? Intermittent. nah. Jadi siang itu enggak makan, cuma minum air putih. Sangku air putih, full air putih sehari. Makan cuma pagi sama sore. Itu pun kadang-kadang porsi ini porsi biasa, tidak porsi besar gitu, enggak, porsi biasa. Berarti Stanley cuma makan yang istilahnya 4 sehat 5 sempurna itu cuma pagi sama malam gitu. Siang cuma air putih. Terus kalau ada acara kayak ekskul atau pramuka gitu, Ekskul sama pramuka mungkin bisa diseseli sama roti, 1 potong roti, atau enggak beli makanan sayur. Makan sayur kok. Gitu, makan sayur kayak sayur hijau atau kayak ibarat kentang, ubi gitu. Lebih ke masakan sih, kayak capcay, masak sayur seperti itu. Atau enggak fuyung kayak telur itu. Tadi sempat menyebutkan olahraga. Kalau boleh tahu tuh olahraga yang dilakukan Stanley itu apa? Misalnya Stanley nge-gym kah? Atau cuman lari, jalan? Oke, untuk olahraga ya guys, lebih aku tuh simpel olahraga nih. Yang pertama cuma jogging. Jogging itu cuma 20 menit per hari. 20 menit per hari itu sementing konsisten. Kemudian saat udah mulai turun, aku mulai angkat beban. Angkat beban itu saya dikit-dikit kecil-kecil dulu, kangen itu 10 kali repetisi, 10 kali hitungan 3 kali repetisi. Kalau udah lanjut 20 kali repetisi itu selama itu udah agak bulan-bulan terakhir sih. Kemudian mengapa angkat beban itu aku enggak di luar, karena itu masih kelas 9 itu kan masih ada pas pandemi Covid ya. Yeah. Itu aku rumah ada alat cuma 2 tok sih. Dumbbell gitu. Dumbbell angkat beban gini sama kaki, sama sepeda statis yang enggak duduk, berdiri itu. Jadi di rumah aja. Terus misalnya kalau hari-hari weekend itu aku kadang-kadang kemanahan atau ke deket lapangan deket rumahku tuh ada jalan, cuma maksimal mungkin 5 kali lah putarannya itu cukup. Berarti yang penting konsistensi. Perbanyak kardio sama konsisten. Konsistensi aja. Terus selama tadi kan Stanley udah nurunin berapa? 35. Itu tuh perbedaan yang paling dialami Stanley itu apa ya? Yang pertama duitnya kurang. Iya, tentu. Pengeluaran duit kurang. Terus baju-baju mulai aku bisa beli baju ya sesuai yang aku ingin, aku bisa ambil gitu. Terus kemudian misalnya kalau naik angkutan umum atau enggak, karena aku sistemnya agak anak kecil gitu ya, lihat mainan kayak yang muter-muter itu atau enggak ayunan itu aku suka naik. Jadi sekarang aku nostalgia ke masa dulu lagi, itu bisa main-main kayak sing dibuat anak-anak tuh aku bisa main karena berat badan udah enggak besar lagi gitu loh, seperti itu. Terus sama ya kemudian badan lebih enak aja sih, lebih olahraga sekarang bisa mentok gitu, enggak ngos-ngosan 30 menit, 55 menit bisa jalan gitu. Nek lari maksimal mungkin 20 menit. Full jogging gitu ya berarti? Full jogging, tapi nek jalan bisa 40 sampai 1 jam. Bahkan dulu pas SMP itu aku pernah kan ada tugas pramuka itu, jalan itu 7 kilo 8 km itu teman-teman ada capek gitu, aku enggak, cuma biasa baik, karena ya itu aku udah mulai nurunin berat badan itu secara konsisten, jadinya tubuh itu terasa lebih ringan ya, seperti itu. Oke. Terus untuk penutupan ya mungkin ya, Stan itu punya tips and trik nggak nih buat teman-teman di sana yang mungkin obes juga, itu mungkin cara cepatnya dan juga mungkin mereka juga kena mental gitu ya, caranya untuk mengatasi masalah mentalnya itu gimana? Oke, kalau mental itu sebenarnya kalau ingin kalian semuanya teman-teman itu pengen menghilangkan itu sebenarnya dari dalam hati, dari dalam diri. Kalau kalian ingin punya kemauan untuk mengubah mental itu, mengubah pemikiran kalian, maka kalian bisa lakukan. Kalian harus tahu apa sih yang jadi masalah mental. Tidak hanya itu obesitas, tetapi mungkin kesehatan mental yang lainnya. Berarti kalian harus tahu caranya. Misalnya kalau obesitas, berarti caranya kalian harus turunin berat badan, kuatin hati, ketemu orang. Kalau mungkin kesehatan mental yang lain seperti dibully dan sebagainya, itu kalian harus nunjukin bahwa
aku tuh nggak seperti yang kalian bully, aku tuh bisa jadi yang apa namanya yang kalian katakan tuh nggak benar, aku bisa jadi lebih baik, lebih positif dari apa yang kalian kata, seperti itu. Oke, berarti kuncinya itu balik lagi ke diri sendiri. Iya, lebih baik dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri tidak akan tentu bisa akan berubah. Mau ke psikolog, mau entah itu ke dukun, mau entah itu tukang santet, tidak bisa. Karena dalam diri beda lagi, kalau dirasuki setan beda lagi. Beda lagi ya guys ya. Nah, tidak bercanda. Oke, mungkin cukup sekian ya Stan. Oke. Makasih untuk podcast kali ini, lancar-lancar, sehat selalu. Titip salam buat orang tua di rumah. Oke. Kok di sini? Katanya tadi pesawatmu temangsang. Terus apa Jocelyn sama Gladys nyari gue loh. Loh, bukan pesawatku tuh. Ya, kalian berjualan cari cara ya kan. Sekarang medianya kan media digital, bahkan bisa dari internet, YouTube, Telegram dan sebagainya. Seperti itu. Oke, terus apakah